Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Novandri Bibisono. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 104 Jakarta. Saya juga sebagai mahasiswa Angkatan 2 PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2023, saya akan melakukan praktek layanan konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang menjadi tujuan kegiatan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, maka dari itu berdoa pada kegiatan hari ini Bapak ingin dipimpin oleh salah satu dari kalian. Nah, saya ingin dipimpin oleh Mas yang sebelah kiri. Oke, Mas sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Nah, Bapak juga mengucapkan terima kasih sekali ya, mengapresiasi sekali kepada kalian karena kalian sudah datang ke menemui Bapak, datang ke ruangan Bapak untuk kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Begitu ya. Nah, apakah di antara kalian ini sudah mengenal satu sama lain? Belum. Oh, belum. Baik, kalau begitu kita perkenalan dulu ya, biar kita saling mengenal, bisa saling terbuka begitu ya, nggak canggung begitu. Nah, perkenalan nanti dimulai dari saya, oke? Nanti saya menyebutkan nama sama hobi. Nanti baru dilanjutkan kalian dari sebelah kanan saya, nanti diakhiri sebelah kiri saya. Begitu ya? Sudah siap? Oke. Seperti ini perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Heru, hobi saya olahraga sepak bola. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nesia dari kelas 8A, hobi saya menari. Oke. Perkenalkan, nama saya Noval Ardi dari kelas 8C, hobi saya memasak dan berenang. Perkenalkan, nama saya Maila Faiza Zara dari kelas 8B, hobi saya menyanyi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mozaura dari kelas 8E, hobi saya menyanyi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Rangga Putra Ahmad dari kelas 8D, hobi saya berolahraga. Olahraga. Perkenalkan, nama saya Nevi Julianti dari kelas 8F, hobi saya menyanyi dan memasak. Oke, terima kasih kalian sudah memperkenalkan nama kalian masing-masing. Saya coba ingin mengingat ya, nanti kalau salah mohon dikoreksi ya. Sebelah kanan saya ada Naisha, betul. Lalu Noval, lalu My Love, lalu sebelah ujung sana ada Moza. Oke, ini Mas Dimas, ini Naili. Oke, tepuk tangan dong buat kalian. Oke, baik, kita sudah perkenalkan. Nah, kita nanti harapannya bisa di sini bisa saling saling kompak begitu ya, saling terbuka begitu ya, karena kita sudah saling mengenal mengenal satu sama lain. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, kenapa kita kok berkumpul di ruangan di sini? Kenapa di ruangan Bapak kita berkumpul? Nah, sebenarnya kita hari ini akan melakukan yang namanya konseling kelompok ya. Dimana kenapa Bapak melakukan konseling kelompok ini? Karena Bapak mendapat laporan ya, mendapat informasi dari wali kelas kalian masing-masing, juga guru mapel, bahwa kalian ini memang sedang ada problem, sedang ada masalah mengenai perkembangan belajar kalian ya, di mana banyak guru mata pelajaran dan juga wali kelas itu menyampaikan bahwa memang kalian di kelas 8 ini
kok nilainya ini banyak yang turun, lalu banyak yang kurang, begitu. Nah, semangatnya tuh kayak menurun gitu. Kenapa ini bisa terjadi di kelas 8 ini? Nah, nanti kita coba untuk kita sharing ya, kita cerita satu sama lain apa yang sebenarnya terjadi pada kalian. Nanti kita coba untuk selesaikan satu persatu. Begitu ya. Kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena di dalam konseling kelompok itu ada azas-azas yang kita pegang teguh agar nanti kita ketika kita konseling kelompok itu kalian semakin percaya ya bahwa apa yang terjadi di ruangan ini itu hanya kita yang tahu. Begitu ya. Oke, azas yang pertama itu adalah azas kerahasiaan ya, di mana apapun yang nanti kita sampaikan di sini, apapun yang kita ceritakan di sini itu hanya kita bertujuh yang tahu. Jadi, apapun masalah kalian nanti satu persatu itu tidak boleh keluar, tidak boleh ter-up keluar, tidak boleh bocor lah istilahnya ya. Jadi hanya kita bertujuh yang tahu. Jadi kalau mungkin nanti di luar mau disambung, masalah-masalah kalian itu hanya kita aja, nggak boleh ada orang lain. Itu yang tadi yang dimaksud azas kerahasiaan. Nah, yang kedua itu ada azas keterbukaan ya, di mana dalam konseling kelompok ini kita diminta untuk saling terbuka tentang masalah satu sama lain. Tidak ada yang boleh ditutupi, tidak ada yang boleh jadi semuanya harus dikeluarkan ya. Agar apa? Agar nanti ketika kita memberikan saran, memberikan solusi, memberikan jalan keluar itu kita bisa maksimal. Beda nanti kalau kalian nggak terbuka. Jadi kalau masih adanya dirahasiakan, kita selama konseling kelompok ini kita nggak bisa ngasih solusi-solusi yang baik karena kalian masih menyimpan rahasia. Bener nggak? Bener. Oke. Baik. Yang ketiga adalah azas kesukarelaan. Nah, saya bertanya dulu deh. Sebelum kalian tadi datang ke ruangan Bapak, menemui Bapak, itu kalian atas dasar sukarela atau dipaksa oleh seseorang atau wali kelas? Sukarela. Oke, terima kasih kalau begitu. Kenapa kalian datang ke sukarela? Pasti kalian ingin menyelesaikan masalah kalian. Betul nggak? Betul. Nah, betul. Nah, saya apresiasi sekali itu, saya berterima kasih. Maka dari itu, asas yang ketiga adalah sukarela, di mana kalian itu datang ke sini atas dasar sukarela, tidak ada paksaan. Di mana memang kalian itu pengen menyelesaikan masalah kalian. Begitu ya? Nah, yang keempat, yang terakhir adalah azas kenormatifan ya, di mana azas ini ya, azas norma, ketika kita berada di ruangan ini kita harus menaati norma-norma yang berlaku ya. Seperti apa Pak? Seperti begini, ketika kita sedang berbicara nanti salah satu mungkin menyampaikan, kita tidak boleh langsung memotong. Oke? Kita biarkan selesai dulu berbicara, baru kita kalau ingin ada yang bertanya silakan angkat tangan, oke? Kita nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh memotong pembicaraan, begitu ya. Kita hormati, kita hargai yang berbicara, begitu ya. Begitu nanti sudah dipersilahkan berbicara, silahkan nanti dipergunakan, begitu ya. Bisa dipahami ya? Itu adalah 4 azas yang ada di konseling kelompok untuk agar nanti kalian lebih menguatkan kalian untuk lebih percaya bahwa di konseling ini nanti rahasia-rahasia kalian, cerita-cerita kalian itu hanya kita yang tahu. Begitu ya. Nah, untuk menguatkan dari keempat azas itu nanti kita juga akan melakukan yang namanya sebuah ikrar. Ya, di mana ikrar itu nanti lebih menguatkan lagi bila mana di antara kalian berenam ini ada yang masih ragu-ragu. Saya tanya, adakah kalian yang masih ragu-ragu untuk nanti bercerita tentang masalah kalian? Ada yang masih, ada yang tidak. Oke, nggak apa-apa, itu manusiawi. Ketika kalian punya masalah berat, pasti kalian kan malu ya. Mungkin itu masalah keluarga, karena keluarga ya kan, karena orang lain ternyata, atau mungkin rahasia kalian nanti ketika mau disampaikan di sini kalian pasti punya rasa ragu-ragu atau malu. Nah, kita di sini untuk meyakinkan itu, untuk menjawab itu semua, selain azas itu tadi, kita juga akan melakukan yang namanya ikrar bersama ya. Kita nanti
membaca sebuah ikrar di mana ikrar itu harus kita ucapkan bersama-sama. Setuju? Setuju. Oke, caranya begini. Nanti kalian saling berpegangan tangan. Ya, kalian saling berpegangan tangan. Nanti saya juga akan berpegang tangan dengan kalian. Oke? Begini, coba pegang tangan saya sama satu sama lain. Nah, kenapa? Biar kita saling keterikatan ya. Oke, sudah siap? Dipegang tangannya teman-teman secara kuat. Oke, agar terjadi ikatan di antara kita. Nanti ikutin apa yang saya ucapkan ya. Nah, ketika saya mengucapkan nama saya, kalian mengucapkan nama kalian masing-masing urut dari sebelah kanan saya, lalu diakhiri ujung kiri saya. Siap? Siap. Oke. Saya Heru. Saya Nesia. Saya Noval. Saya Maila. Saya Moza. Saya Dimas. Saya Naili. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup saya sanggup dan bersedia dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan dan merahasiakan segala data segala data dan atau dan atau keterangan lainnya keterangan lainnya yang saya terima yang saya terima baik dari diri saya baik dari diri saya atau dari siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu data yaitu data dan atau dan atau keterangan keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak diketahui orang lain. orang lain. Oke, terima kasih. Boleh dilepas. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Sepertinya saya melihat kalian masih agak sedikit sedikit canggung atau mungkin malu ya, karena kalian baru bertemu ya. Nah, biar mencairkan suasana, biar kita agak rileks, karena nanti kan ketika kita menyampaikan masalah kita harus dalam keadaan rileks, santai, agar kita nanti bisa terbuka menyampaikan semuanya, begitu ya. Nah, kita coba mau ice breaking dulu. Nah, ya kan? Tapi ice breaking kali ini Bapak ingin dipimpin oleh kalian. Nah, siap di antara kalian? Kalau tadi berdoa, kita sudah dipimpin oleh Mas Dimas sebelah kanan saya. Nah, ice breaking kali ini saya ingin dipimpin Mas Noval yang sebelah kanan saya. Terus di tepukan tangan kiri kita nyebutin nama teman kita. Oke. Nah, jadi berurutan saling nyambung-nyambung. Oke. Coba dulu boleh ya? Coba. Saya 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Noval Bapak. Bapak Nesia. Nesia Maila. Maila Moza. Moza Naili. Naili Noval. Noval Dimas. Dimas. Oke, tepuk tangan dong. Oke, anak-anak, terima kasih. Kita tadi sudah ice breaking ya, sudah dipimpin oleh Mas Noval. Kita juga sudah saling tadi sudah agak ceria ya, sudah nggak tegang lagi. Nah, Bapak di sini ingin mengingatkan kembali untuk kita dalam komitmen dalam konseling kelompok ya. Nanti kita diharapkan kita bisa saling jujur, bisa saling terbuka, lalu saling membantu. Begitu ya, bisa ya. Nah, nanti bila mana ketika ingin bertanya, langsung saja mungkin bisa angkat tangan, begitu ya. Didengarkan dulu siapa yang cerita, begitu ya. Sebelum kita menyampaikan masalah kita satu persatu, Bapak ingin bertanya dulu. Coba kalian duduk di posisi ternyaman dulu. Sudah nyaman? Sudah paling nyaman? Kalau sudah katakan nyaman. Nyaman. Oke, terima kasih. Baik. Iya Pak, saya ada pikiran buat mau keluar sekolah. Oh, ada pikiran mau keluar sekolah. Iya. Apa yang membuat kamu sampai kepikiran yang sampai keluar sekolah itu sebenarnya apa yang terjadi? Saya naik kelas
kelas 8 ini Pak. Mm-mm. Itu pas banget saya naik itu orang tua saya bisa Pak. Oh, ya orang tua pisah. Iya. Ya kamu baru naik kelas 8 ini. Iya. Terus Saya dan kedua adik saya ikut ibu. ikut ibu. Jadi kamu kedua adik sama ibu nih. Mm, Setelah perpisahan itu kamu Iya. milih untuk ikut mama. Ya, terus. Jadi kan mama jadi tulang punggung keluarga. Mm-mm. Mama dagang Iya. buat nafkahin aku sama adik-adik aku. Oke. Aku kesulitan buat bagi waktu untuk bantu ibu jaga adik sama belajar fokus sekolah itu nggak bisa bagi waktunya Pak. Oh ya, saya coba saya mencoba untuk memahami ya, mengerti ya posisi kamu ya. Jadi memang yang kamu hadapi sekarang ini, kenapa belajar kamu menurun, semangat kamu nggak kayak dulu kelas 7 ya kan? Itu karena memang kamu sedang ada masalah di keluarga, di mana orang tua pisah, kamu sama adik-adik kamu ikut mama harus bekerja, jadi tulang punggung begitu ya. Iya. Dan kamu harus membagi waktu di mana kamu mengurusi adik, membantu mama jualan, begitu. Iya Pak. Oke, terus Bapak juga itu melihat absensi kamu juga banyak yang kosong. Itu kenapa? Saya suka kecapean Pak karena kan jaga adik sama bantu mama jualan. Kecapean gara-gara membantu mama jualan dan menjaga adik. Iya. Sampai kamu nggak masuk gitu. Iya. Kadang terlambat juga kan? Iya karena Guru piket. kesiangan. Oh, karena kesiangan, Iya. kecapean Iya, itu. capek. Oke. Baik, terima kasih ya. Siapa Naisha sudah bercerita, tapi Bapak juga mengapresiasi kamu sih. Di usia kamu ini, kamu sudah punya pikiran ya untuk membantu keluarga, perekonomian keluarga, di mana kamu sendiri juga harus membagi waktu untuk sekolah. Tapi ternyata pasti ada akibatnya ya kan. Ternyata sekolah kamu yang harus akibatnya belajar kamu jadi turun, ya, sampai kamu punya kepikiran untuk keluar, begitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Naisha? Cukup Pak. Oke. Terima kasih ya. Apa yang membuat Moza masuk ke dalam daftar wali kelas itu? Kenapa prestasi Moza atau semangat Moza itu menurun nih di kelas 8 ini? Padahal Bapak tahu tuh Moza kelas 7 itu cukup bagus sih pelajarannya. Kenapa? Kalau masalah saya sih, saya rajin Pak, rajin Mm-mm. sekolah, saya juga mengikuti pelajaran. Tapi kalau misalkan ada guru yang ngejelasin, itu saya kurang paham Pak apa yang dijelasin. Tapi saya juga udah berusaha buat fokus di pelajarannya. Apa itu hampir semua guru atau Nggak semua sih, tapi lumayan banyak. lumayan banyak guru mapel yang ketika menyampaikan materi atau menjelaskan Moza nggak nyambung gitu atau mungkin nggak paham? Iya, kayak nggak masuk. Oh, jadi kayak Moza tuh mungkin punya gaya belajar sendiri kali ya. Sudah komunikasi ke guru tersebut? Belum sih Pak. Belum. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan, Moza? Itu aja. Jadi memang karena cara penyampaiannya gurunya mungkin ya. Oke, hampir semuanya ya. Dan Moza mungkin punya teknik belajar sendiri begitu. Oke, terima kasih anak-anak, kalian semua sudah menyampaikan ya apa yang menjadi penyebab kalian belajar kalian itu akhir-akhir ini turun ya, semangat kalian turun, nilai kalian turun. Kalian sudah bercerita masing-masing dari kalian. Bapak berterima kasih, mengapresiasi sekali, dan saya yakin kalian sudah jujur ya, sudah sejujurnya ya tadi yang kalian sebutkan ya. Oke, nah dari masalah kalian tadi, ke-6 masalah kalian sudah kalian utarakan, keluarkan tadi, menurut kalian, nah Bapak ingin bertanya, karena waktu kita hanya 40 menit ya kan, nggak lama, maka kita selesaikan satu masalah. Oke, dari ke-6 masalah ini kita bantu teman kita di sini, kira-kira menurut kalian masalah siapa yang akan kita bantu selesaikan pada kegiatan konseling kelompok kali ini. Ya, Moza?
Menurut saya Nesya sih Pak, karena dia sudah menyangkut untuk keluar sekolah, untuk berhenti sekolah. Oh iya iya ya, tadi Nesya juga bilang katanya mau keluar sekolah ya. Oke oke, masuk akal, boleh. Mungkin ada yang lain? Sama kok, sama kayak Moza. Sama. Oke. Kita sampai itu ya. Agak kaget ya. Nesya sampai kepikiran ingin keluar sekolah ya. Oke. Baik, nanti kita coba tanya ke Nesya dulu ya, apakah Nesya bersedia menyampaikan masalahnya? Bersedia Pak. Oke. Gak ada paksaan ya. Mau jujur ya. Oke. Jadi gini Pak ceritanya, kan saya naik kelas 8 itu orang tua saya pisah. Iya. Mama saya dagang untuk menafkahi saya dan adik-adik saya. Semenjak itu Pisah. orang tuamu memilih pisah. Iya. Jadi mama memilih untuk berdagang. Iya. Terus Terus adik saya kan masih pada kecil. udah masih kecil. Iya. Saya gak bisa membagi waktu untuk menjaga adik, membantu ibu, sama untuk belajar. Oh, itu terjadi ketika kelas 8 ya? Iya. Kelas 7 nggak ada masalah Nggak ada ya? masalah. Oke, oke. Nah, membagi waktunya kayak seperti apa sih yang sudah kamu lakukan ketika kelas 8 ini sampai kamu tuh harus mengorbankan sekolah kamu gitu? Jadi saya nanti jaga adik Mm-mm. sambil bantu mama ngelayanin Pembeli. Oke, adiknya yang balita. balita. Kalau yang SD udah mandiri dia? SD? Belum juga? Iya. Oke, jadi yang balita ini memang harus nggak bisa ditinggal ya? Iya. Oke, dimana mama juga harus berjualan. Nah, terus gimana mengenai apa ya kamu tadi sampai ingin keluar sekolah tadi? Saya kasihan Pak ngeliat ibu saya harus dagang, bantu untuk biaya sekolah saya, adik-adik saya yang SD, balita juga untuk beli makan bubur atau Oh gitu. popoknya. Saya ngerasa kasihan, jadi saya memutuskan buat berhenti sekolah, buat fokus ke jaga adik sama bantu mama biar ekonominya bisa stabil. Oke. Nesya usianya berapa sih? 14. 14. Oke. Bapak agak itu ya, di usia 14 itu pemikirannya udah dewasa banget ya. Ya, teman-teman ya. Anak-anak dia harus membantu mamanya begitu. Nah, itu yang membuat Nesya di kelas 8 ini sangat kacau ya katakanlah ya, nilainya banyak yang turun begitu ya. Oke, mungkin sudah berbicara dengan orang tua mungkin? Belum Pak. Belum. Jadi kamu niatnya tuh nggak tega melihat mama harus sendiri tulang punggung begitu ya? Iya. Oke, usia 14 ya. Oke, teman-teman, anak-anak ini ada yang ingin bertanya mungkin atau ngasih saran ke Nesya? Ada? Silakan, Moza. Emang Nesya putus sekolah gitu, pengen berhenti sekolah itu udah dibicarakan sama mamanya Nesya, karena tahu saya nggak ada orang tua yang pengen anaknya berhenti sekolah gara-gara bantu untuk ekonomi keluarga. Iya benar juga tuh. Nah tadi kan Nesya kan bilang pengen berhenti sekolah ya, teman-teman ya. Itu apakah sudah keputusan Nesya dengan mama, begitu kan maksudnya? Atau hanya baru Nesya saja, belum ngomong ke orang tua? Coba Nesya. Baru pemikiran aku aja, belum ngomong ke ibu. Oh, jadi hanya masih sebatas pikirannya, Nesya ya, pikirannya Nesya. Nah, tapi belum ada pembicaraan secara khusus dengan mama mengenai niatan kamu itu. Tapi yang disampaikan si Moza benar juga sih, bahwa memang nggak ada orang tua ya yang ingin anaknya putus sekolah, bener gak sih? Nah, jadi mungkin nanti coba omongkan lagi ya kan, karena memang pasti mama ngerti lah niat baik Nesya gitu ya. Oke. Mungkin baik Nesya, tadi kita sudah mendengar ya saran dari teman juga cerita kamu semuanya. Nah, sekarang apa yang dirasakan Nesya? Apa sudah rileks atau enggak tenang atau bagaimana? Sudah lebih lega sih Pak. Oke, baik ya. Oke, Nesya, tadi kita sudah sama-sama ya mendengar apa yang Nesya sampaikan, apa yang Nesya ceritakan. Nah, kita juga sudah saling
mengertilah posisi Naisa ya seperti apa, dan kami juga percaya Naisa sudah bercerita menyampaikan masalahnya dengan jujur dan terbuka, dan kita juga sudah sama-sama tadi melihat bahwa kita saling membantu ya dari masalah Naisa sendiri. Nah sekarang Bapak ingin bertanya kepada Naisa. Nah Naisa, sebenarnya apa sih yang Naisa inginkan sebenarnya? Saya sih ingin jadi seorang guru, Pak. Oh, Naisa pengen menjadi seorang guru sebenarnya, ingin yang diinginkan Naisa. Nah, oke. Kalau Naisa tadi bilang ingin menjadi seorang guru, nah untuk mencapai apa yang diinginkan Naisa itu apa yang sudah dilakukan Naisa? Saya sih belum cukup, Pak. Saya merasa masih kurang. Merasa belum cukup Iya. melakukan apa-apa, masih Iya. kurang begitu ya. Kalau Naisa terus melakukan hal-hal yang seperti itu, nah kira-kira di masa depan nanti bisa nggak Naisa menjadi meraih apa yang Naisa inginkan tadi? Enggak, Pak. Tentu enggak ya, tentu enggak bisa ya. Oke, menurut Naisa, hal-hal yang sudah Naisa lakukan tadi, menurut Naisa tuh perilaku seperti itu rasional nggak sih menurut Naisa? Enggak, Pak. Nggak rasional lah ya. Nah, ketika itu nggak rasional, nah tentu itu harus segera dihilangkan ya, dikurangi ya perilaku seperti itu ya. Nah, lalu akhir-akhir ini apa yang sebenarnya sudah Naisa lakukan untuk mencapai keinginan itu, ada nggak sih usaha-usaha apa yang sudah Naisa lakukan untuk mencapai keinginan tadi? Saya sih walaupun saya jarang masuk, Pak, saya masih nanya-nanya ke teman apa sih tugasnya, PR-nya. Tapi saya masih aja sulit buat membagi waktu buat ngerjain PR-nya, jadi tetap nggak ngumpulin. Oh, jadi usaha itu tetap ada, cuman nggak Naisa tetap nggak bisa membagi waktu ya untuk mengerjakan itu, akhirnya tetap nilainya berkurang seperti itu ya. Oke. Naisa ya, tadi sudah kamu sampaikan keinginan kamu, lalu hal-hal yang sudah kamu lakukan ya kan. Nah sekarang sebenarnya Naisa, dari semua yang kamu sampaikan itu ada nggak sih atau punya nggak sih rencana kamu ke depannya nanti seperti apa untuk bisa kamu mencapai keinginan kamu, atau dari masalah kamu ini selesai itu rencana kamu seperti apa sih sebenarnya nanti? Rencana saya sih mau menjalankan saran dari Moza buat ngomong ke orang tua dulu. Oke. Untuk keluar sekolah itu mama setuju atau enggak. Terus saya juga bakal mikir ulang keputusan saya sesuai dengan saran yang dari My Love. Oke. Dan meningkatkan semangat Dari diri kamu. dari diri aku yang kelas 7-nya semangat. Sama saran dari Naili buat membantu orang tua di hari Sabtu Minggu dan setelah pulang sekolah. Oke, jadi apa yang sudah kamu rencanakan itu tadi coba untuk ngomong ke orang tua, ya kan? Nah, Naisa tahu ini poster apa? Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Oke. Apa yang Naisa lihat dari poster ini? Apa yang pikirkan dari poster ini? Kupu-kupu yang indah, Pak. Oh, Naisa melihat dari kupu-kupunya ini ya? Iya. Naisa nggak melihat ininya ya, prosesnya ya? Nah, sebenarnya begini Naisa, pasti semua orang itu juga melihat semua itu pasti hasilnya saja, ya kan? Tanpa melihat prosesnya yang begitu berat. Seperti hal yang Naisa alami, ya kan? Bahwa Naisa mungkin melihatnya hanya kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan hasil dari proses panjang, ya kan? Coba kamu perhatikan. Sebelum jadi kupu-kupu apa sih? Apa dia langsung lahir langsung jadi kupu-kupu, atau mungkin dia dari telur langsung kupu-kupu? Enggak, Pak, dari telur ke kepompong. Nah, seperti yang kamu lihat kan dari poster ini, bahwa kupu-kupu yang cantik ini dia lahir dari sebuah telur dulu, ya kan? Lalu menjadi ulat, ya kan? Nah, setelah menjadi ulat, dia menjadi kepompong. Ya, sebelum kepompong lalu dia menjadi kupu-kupu. Nah, mungkin ya seperti halnya sama kamu, siapa sih Naisa ya, bahwa hidup kamu itu, atau mungkin kita semua ini ketika ingin mencapai sebuah kesuksesan, cita-cita kita, keinginan kita, itu nggak mudah jalannya, ya kan? Bahwa dimulai dari dulu perjuangan dulu,
ketika telur, ya kan? Saya tanya deh, gini, ada yang sudah pernah melihat telur ulat atau mungkin kecil kan? Nah, itu sama seperti kita, ketika kita sedang berproses itu nggak ada yang peduli sama kita, iya kan? Menganggap kita rendah, menganggap kita kecil, betul nggak? Begitu kita menetas, jadi begitu telur itu menetas jadi ulat. Nah, siapa sih di sini yang suka sama ulat? Nggak ada kan? Pasti takut kan? Ada yang takut, ada yang jijik, ya kan? Ada yang melihat sebelah mata, betul nggak? Itu mungkin sama seperti Naisa sekarang, ya kan? Dimana Naisa harus berjuang, ya kan? Dari poster ini, Naisa, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari siklus kupu-kupu tadi yang Bapak sampaikan tadi? Saya buat jadi kupu-kupu itu apa ya, kayak gambaran saya nanti buat jadi seorang guru lah ya Pak. Ya, betul, boleh seperti itu. Iya. Terus? Saya nggak boleh langsung ngambil keputusan untuk keluar sekolah. Bener kata saran teman-teman juga. Terus apa ya, untuk jadi guru itu harus rajin masuk sekolah dan ningkatin belajar. Oke, betul sekali siapa yang kamu sampaikan tadi. Nah, ketika tadi kamu memutuskan untuk berhenti sekolah ya, akibat apa yang akan kamu peroleh nanti ketika untuk mungkin ketika kamu di posisi ulat ini kamu menyerah, udahlah aku nyerah aja jadi ulat gitu, karena udah banyak yang nggak suka sama aku, banyak yang takut sama aku gitu. Itu apa yang kamu lakukan nanti ketika kamu memutuskan untuk menyerah? Nggak bakal meraih hasilnya jadi seorang guru atau kupu-kupunya. Oh, jadi kamu tidak akan meraih cita-cita kamu gitu ya? Oke, kan rugi gitu ya? Oke. Nah, lalu dari siklus ini ya kan, bagaimana menurut kamu agar kamu itu tidak gagal ke depannya menjadi seorang guru, cita-cita kamu ibaratnya menjadi seorang kupu-kupu. Nah, bagaimana itu biar kamu nggak gagal dalam mencapai keinginan kamu tadi? Apa yang akan kamu lakukan? Saya bakal berusaha membagi waktu untuk fokus belajar untuk meraih cita-cita. Oke, sama membantu orang tua tadi ya. Oke. Baik, Naisa, ini tadi sebuah gambaran ya dari metamorfosis atau mungkin siklus dari kupu-kupu yang mengibaratkan perjalanan hidup kita ya. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan, teman-teman berikan itu bisa menguatkan kembali niat belajar Naisa ya, mengembalikan Naisa yang dulu, betul nggak sih? Naisa yang rajin, Naisa yang nilainya bagus, nggak bermasalah, rajin masuk, disiplin, seperti itu ya Naisa ya. Oke, baik, anak-anak, kita sudah pada di bagian penutup ya, dimana Bapak ingin kita bersama-sama atau mungkin salah satu dari kalian mencoba untuk menyimpulkan dari tadi konseling kita, kelompok kita ya, konseling kelompok dengan si Naili, dengan si siapa? Naisa ya, dengan si Naisa, kesimpulan apa sih yang bisa kita berikan begitu? Mungkin ada yang bisa, mungkin? Saya, Pak. Oh ya, Moza, apa yang bisa kamu sampaikan dari hasil kita konseling kelompok tadi mengenai masalah dari Naisa? Dari saya, Pak. Oh ya, Moza, silakan. Dari masalah Nesha sih kita bisa belajar, ngambil pelajaran, Iya. kita jangan menyerah sama keadaan gitu, Ya. sesulit apapun, Iya. jangan pernah nyerah. Terus kita cuma harus fokus ke tujuan kita di masa depan gitu. Oke. Seberat apapun masalah kita juga harus cerita kepada orang tua. Oke. Karena komunikasi itu menurut saya penting. Oke, bagus sekali ya apa yang disimpulkan oleh si Moza ya. Intinya seperti apapun masalahnya yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Dan kita harus fokus pada cita-cita, tujuan kita, apa yang kita inginkan. Begitu ya. Dan yang tidak kalah penting yaitu komunikasi dengan orang tua. Seperti apapun itu ya. Oke, Naisha cukup sudah agak santai atau agak rileks atau mungkin sudah tenang, bagaimana? Sudah tenang. Oke, saya harap dari konseling kelompok ini bisa membantu masalah Naisha ya. Naisha tadi juga sudah melakukan
merencanakan tindakan-tindakannya seperti apa nanti ke depannya, ya kan? Seperti tadi siklus kupu-kupu, ya kan? Neisha juga sudah bisa mengambil pelajarannya. Itu jadi menjadikan refleksi buat Neisha sendiri. Oke? Oke, anak-anak sangat positif sekali ya kegiatan konseling hari ini. Nah, sebelumnya Bapak juga ingin bertanya ya. Tadi Moza sudah memberikan kesimpulan. Nah, sekarang Bapak ingin dari kalian nih memberikan apa sih yang bisa kalian sampaikan mengenai kesan dan pesannya dari kegiatan konseling ini? Ada yang bersedia? Siapa? Saya, Pak. Oh iya, silakan Noval, kesan dan pesannya seperti apa? Oke, pertama kesan dulu. Kesannya dalam kegiatan hari ini seru dan saya sangat senang bisa berbagi pendapat ke teman yang ada masalah. Jadi kita saling membantu untuk menyelesaikan masalah teman kita. Pesannya bahwasanya kegiatan ini mungkin bisa dilakukan lagi untuk pertemuan berikutnya karena masih ada masalah-masalah yang belum bisa terselesaikan di kegiatan kali ini karena batas waktunya terbatas. Oke, betul sekali ya. Terima kasih si Noval, bagus sekali pesan dan kesannya memang. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, hanya 40 menit. Sebagai tindak lanjutnya nanti bila mana ingin bertemu Bapak kembali, mungkin secara individu ya, menyampaikan masalahnya, bisa menemui Bapak di ruang BK. Ya, seperti itu ya. Baik, karena kegiatan penutup sudah kita lakukan, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebagai bahan evaluasi nanti Bapak akan memberikan lembar checklist ya kepada kalian untuk kalian isi mengenai proses konseling kelompok kita pada hari ini, dan juga ada evaluasi dari hasil, lalu ada lembar kerja juga untuk si Neisha ya, dan untuk kalian nanti juga akan mengisi. Oke? Baik, anak-anak, saya rasa itu ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Oke? Oke, baik. Kalau tadi kita dipimpin berdoa oleh siapa? Dimas. Sekarang penutup diakhiri juga dipimpin doa oleh Mas Dimas. Silakan Mas Dimas, pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dimas sudah dipimpin doa ya. Kita sudah tiba pada sesi akhir, di mana kita harus mengakhiri sesi konseling ini karena keterbatasan waktu. Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kita tadi sudah melakukan konseling kelompok. Cukup seru sekali ya, kita bertukar pendapat, memberikan saran kepada masalah teman kita, si Neisha. Nah, Bapak akhiri pada sesi ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.